دار عبور ما فيها يبلى ويبور يا رب فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى. جنة جنة. Kapan saja Allah membuka lidahmu bitalabi untuk berdoa, fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu yuridu ayyutiyaka, sesungguhnya dia ingin untuk memberikan engkau apa yang kau minta. Sungguhnya Allah ingin memberikan kau apa yang kau minta. Itlaqul lisan bitalab, makna daripada terbukanya lidah dengan berdoa, huwa ayyuhalla anhu uqdatul sumti, bahwa dibukakan daripadanya ikatan daripada diam. Alladhi aujabahul istighna, yang mewajibkan dia diam itu al-istighna, merasa kaya. Nah ini yang ini. Kalla innal insana yatgha ar-ra'a istaghna. Sesungguhnya orang-orang itu akan celaka karena melihat dirinya kaya, merasakan dirinya tidak butuh kepada Allah maksudnya. Au jabahul istighna'u bil adyar, mewajibkan dia merasa terkaya dengan alam, dengan makhluk. Wa adamu ru'yatil faqih, dan tidak melihat kefakiran wal ittiqa dan kebutuhan. Faiza halla anhu hadhil uqdata, maka apabila Allah membukakan daripadanya akan ikatan ini, bisyuhudi fakrihi, dengan dia menyaksikan kefakirannya kepada Allah, wa faqati, dan kesulitannya, wa talaqa lisanahu bitalabi, dan Allah membuka akan lidahnya untuk berdoa. Kana izzaka, adalah orang itu ketika itu da'iyan bilisani, dia berdoa dengan lidahnya, bisanil ittirar, dengan lidah kesulitan, keterpaksaan. Wa kana mujabad da'wati, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menerima akan doa, lisidqil wa'di, untuk membuktikan janjinya, biijabati da'watil muttar, dengan menerima doa orang-orang yang kesulitan. Wallahu la yukhliful mi'ad, sedangkan Allah tidak pernah mengulangi janji. Wa ansyadu, dan mereka bersyair, law lam turid naila ma arjuhu min talab min qaydi judika ma ahamtani talaba. Law lam turid naila ma arjuhu, kalau kau tidak ingin mendapatkan apa yang saya harapkan daripada permintaan, min qaydi judika, ada yang mengatakan law lam tarudda, kalau kau tidak menolak untuk mendapatkan apa yang saya harapkan daripada permohonan, mimpai dijudika, daripada limpahan karuniamu, ma'alhamtani talaba, pasti kau tidak akan mengilhami aku permohonan. Jadi sesungguhnya keinginan kita untuk berdoa itu merupakan satu ilham dari Allah untuk memberikan apa yang kita minta sesungguhnya. Jadi memang ada yang namanya ad-du'aul muttarri, yaitu doa orang yang sangat-sangat berhajat. Seperti halnya Nabi itu berapa kali sudah ceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kan seorang pandai besi, sudah jadi Nabi Rasul. Berapa sih penghasilan pandai besi? Lalu dia diperintahkan oleh Allah, ya Allah, diperintahkan oleh Allah, Sulaiman, di situ ada seorang perempuan tua, tidak ada yang memelihara dia.
dia seorang tua yang terlantar, coba kau santuni dia. Nabi Sulaiman bingung. Pertama, apa yang saya akan berikan beliau itu sementara saya sendiri kekurangan. Lalu karena jauhnya apa yang saya pergunakan untuk pergi ke sana? Kata daripada Nabi Sulaiman dalam pikirannya. Lalu Allah mengilhamkan kepada beliau doa. Diberikan dia ilham untuk berdoa. Doa itu di dalam Al-Quran yang mengatakan Rabbi firli warzuqni mulkan la yanbaghi min qabli wa min ba'di. Ya Allah, ampuni dosaku, lalu berikan aku kekuasaan yang tidak ada tandingannya sebelumku dan sudahku. Akhirnya Nabi Sulaiman diberikan seperai sejadah besar yang sampai 500 ekor kuda bisa naik. Nah, kemudian di saat itu juga diberikan harta kekayaan yang banyak. Itulah yang dipergunakan oleh Nabi Sulaiman untuk mendatangi perempuan tua itu untuk disantuni sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Akhirnya tidak ada manusia yang kaya sekaya Nabi Sulaiman sepanjang hidupnya alam semesta ini. Tidak ada manusia yang memiliki kekuasaan seperti kekuasaan Nabi Sulaiman sepanjang adanya alam semesta ini. Tetapi ketika dia dipilih antara ilmu dengan kerajaan, maka dia memilih ilmu. Ketika dia sudah mendapatkan ilmu, maka sekaligus kerajaan pun diberikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi ini yang menjadi intinya adalah apabila Allah berkehendak untuk memberikan sesuatu kepada kita yang sangat-sangat kita butuhkan, Allah mengilhami kita untuk berdoa, bermohon kepada Allah. Tetapi kadang-kadang Allah itu sangat senang mendengar doa kita. Sampai oleh biarkan sudah tidak bisa diterima permohonan, saya senang itu mendengarkannya. Makin lama kita berdoa, semakin dikasih karena Allah senang. Wabil hadis an Abdullah bin Umar, dalam hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, benar-benar Allah daripada keduanya, Rasulullah SAW daripada Rasulullah SAW bahwasanya berkata, man uzina lahu fid du'a minkum, siapa saja yang diizinkan baginya dalam berdoa dari kalian, futihat lahu abwaabur rahmah, dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Wa ma yas'alullaha syai'an qattu ahabba ilaihi, dan tiadalah yang meminta kepada Allah akan sesuatu sedikit pun yang lebih dicintai kepadanya min ayas alal aqwa wal afiyah. Nah ini paling disenangi doa oleh Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid din wa dunyal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid din wa dunyal akhirah. Itu dalam satu riwayat, kalau doa ini kita baca 1000 kali setiap malam sebelum tidur, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, maka kita akan diberikan usia panjang oleh Allah. Lalu orang bertanya, kan umur kalau sudah itu kan tidak bisa dirubah. Kalau Allah mau merubah, siapa yang melarang dia? Yang 100 tahun bisa jadi 1000 tahun. Jadi ini kita wiridkan paling tidak 300 kali. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau tidak satu itu, paling tidak setiap selesai salat 3 kali dibaca doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka. Afwa itu apa? Pemaafan daripada dosa sampai tertutup dosa kita. Afiyah itulah kesehatan yang dipergunakan untuk berbuat taat, itu afiyah. Itu bedanya antara afiyah dengan sehat. Kalau sehat belum tentu. Orang sehat tidak punya penyakit tapi tak pakai ibadah, itu namanya sehat. Tapi kalau dia sehat dipakai beribadah, namanya afiyah. Sama dengan antara al-ghufran dengan al-afwa. Kalau ghufran itu adalah pengampunan, tetapi catatannya masih. Kalau al-afwa itu pengampunan, catatannya sudah dihapus. Nah,
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Wa ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu anhu qala man u'tiya du'a lam yuhramil ijabatu. Siapa saja yang diberikan doa tidak akan ditegah daripada penerimaan. Tidak akan ditegah daripada penerimaan. Qala Syekh Abu Bakr Al-Khandaq Al-Haqqaqi telah berkata, Syekh Abu Bakar Al-Haqqaqi radhiyallahu anhu, wa kaifa la yujibu, bagaimana dia tidak akan menerimanya, wa huwa yuhibbu sautahu, padahal Allah menyukai akan suaranya, suara orang berdoa itu maksudnya. Walaula dzalika ma fatalahu bab doa. Kalau tidak karena yang demikian itu, niscaya tiadalah dia dibukakan pintu doa. Wa Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allah 'abdan subba 'alaihi al-bala. Apabila Allah mencintai seorang hamba, ditumpahkan atasnya bala. Sabban, sebagaimana penumpahan. Wasahhahu alaihi suhan, dan Allah melimpahkan atasnya sebagai pelimpahan. Bala itu maksudnya. Jadi itu di dalam hadis ini, inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman sabara falahu sabru wa man jazaa falahu jazaa'u fal tasbir wal tahtasib wala naqulu illa ma yurdi rabbana likulli syai'in ajalin mu'azzama, dan seterusnya. Allah kalau mencintai satu kaum itu pasti ujinya dengan ujian yang namanya bala. Ini beda ya kan Pak, seperti pengajaran dulu. Kalau ujian yang berupa kesenangan itu namanya imtihan, sedangkan ujian yang berupa bencana dan penyakit itu namanya ibtila, bala. Lalu waqala fa idza da'a, maka apabila dia berdoa, qalatil malaikatu, berkata oleh malaikat, sautun ma'rufun, suara yang sudah terkenal. Wa qala Jibril, dan berkata Jibril, ya Rabb, abduka fulanun iqdi hajatahu, wahai Tuhanku, hamba engkau si anu, silakan kau tunaikan hajatmu. Fa yaqulullah, maka berfirman Allah, da'u abdi, biarkan hamba saya, biarkannya. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, saya ini suka mendengarkan suaranya, saya suka mendengarkan suaranya. Makanya selawat doa ayah kita baca pakai suara yang bagus, semakin bagus suaranya, semakin merdu, semakin disenangi oleh Allah, dan paling dibenci oleh orang salafi. Paling benci oleh salafi tidak ada pada zaman Rasulullah. Tidak diberikan contoh oleh Rasulullah selawat begitu. Itu kata Allah, fa inni uhibbu an asma'a sautahu, saya ini suka mendengarkan suaranya. Fa idza qala ya Rabb, maka apabila dia berkata, wahai Tuhanku, qala Allah Ta'ala, labbaik abdi wa sa'daik, saya sambut kehadiranmu wahai hambaku, wa sa'daik, dan kebahagiaanmu. La tad'uni bi syai'in illa istajabtu laka, kau tidak minta kepadaku sesuatu kecuali aku terima bagimu. Wala tas'aluni syai'an illa a'taituka, kau tidak minta kepadaku sesuatu kecuali aku berikan kau. Imma an a'jala laka, sama ada saya akan segerakan bagi engkau masa'alta, apa yang telah kau minta. Wa imma an udakhira laka, atau saya akan simpankan bagimu indi di sisiku afdala minhu, yang lebih afdal daripada apa yang kau minta itu. Wa imma an adfa'a anka bihi, sama ada saya akan tolakkan daripada engkau dengannya, minal bala, daripada bala, mau azamu min dzalika, yang lebih besar pengaruhnya daripada yang demikian itu. Itu kata Allah ketika kita mohon terhadapnya sesuatu. Makanya ya memang doa itu ada dua macam. Ada doa yang kita minta pada beliau, pada Allah, sesuatu yang betul-betul sangat kita butuhkan. Ada yang kita minta itu adalah memang sesuatu yang tidak kita butuhkan, tetapi sesungguhnya itu adalah sebagai salah satu kita untuk minta
investasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita minta itu. Sehingga kalau yang kita butuhkan ini adalah harus disesuaikan sebagai salah satu contohnya yang anak-anak yang di TK ajar dia berdoa supaya bisa tamat TK. Jangan nanti berdoa, ya Allah jadikan saya profesor doktor. Padahal masih TK, itu dah bisa tulul amal jadinya. Tulul amal. Kalau dia tamat TK, ya Allah jadikan anak saya bisa masuk ke madrasah ibtidaiyah kelas 1 terus begitu, itu tidak sampai tulul amal. Nah, tapi ada juga yang ini adalah yang prioritas, ini non prioritas. Yaitu yang prioritas itu pokoknya bisa naik sudah kelas 2 dulu. Sedangkan yang ini jangka panjang. Jadi profesor ini jangka panjang. Dan ini nanti supaya apa? Diarahkan sesuai dengan keinginannya, cita-citanya. Nah, itu investasi jangka panjang yang non prioritatif. Nah, yang prioritas itu adalah doa kita. Makanya ya di dalam selawat doa itu, semua ada yang kita minta di sana. Semua ada. Apapun kebutuhan kita di dunia ini kita minta dalam selawat doa. Ya, doa ya, apalagi yang sudah kumpul di kitab Masyaruna itu. Dalam Masyaruna itu adalah selawat doanya, setiap selawat diselingi dengan doa. Itu sesungguhnya kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala suara kita yang berdoa itu. Cuma kadang-kadang tidak mau bersuara orang berselawatan. Saya perhatikan di masjid hanya berapa orang bersuara. Bagaimana Allah akan senang? Coba kalau dia besar-besar suaranya, Allah akan senang. Alhamdulillah. Jadi malaikat pun yang mendengarkan sangat senang, gembira, lalu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah doa. Jadi setiap orang yang akan diberikan oleh Allah imma di dunia atau di akhirat, jadi ilhami oleh Allah untuk berdoa. Jadi yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita doa ini hakikatnya datang dari Allah. Kalau yang prioritas itu adalah kita diberikan langsung di dunia, kalau yang non prioritas itu adalah akan disimpankan akhirat nanti. Ketika kita mungkin sangat butuh, tetapi menurut Allah sebenarnya bukan kau butuhkan ini, kau tidak butuhkan sekarang, kau butuhkan nanti ini. Saya simpankan buat dirimu nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak usah malas berdoa. Apalagi ini, kalau zikir itu adalah untuk ibadah itu untuk diizharil ubudiyah, kemudian azzikrul izharil muhabbah, sedangkan doa itu adalah izharil faqri, untuk membuktikan. Jadi kita ibadah untuk membuktikan bahwa kita betul-betul jadi hamba Allah, sedangkan zikir untuk membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Allah, sedangkan doa adalah untuk membuktikan kita betul-betul menjadi orang yang sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi pewaris daripada para ulama dan aulia. Sebagaimana mereka diberikan kesabaran, kita juga diberikan kesabaran oleh Allah. Sebagaimana mereka diberikan keikhlasan, supaya kita juga diberikan keikhlasan. Sebagaimana mereka diberikan kesyukuran, kita juga mudah-mudahan diberikan kesyukuran. Dan semua mereka diberikan daripada sifat-sifat kemuliaan. Mudah-mudahan kita juga diberikan sifat-sifat kemuliaan itu. Bi barakatil Fatihah.